Jepang yang paling tinggi, Hmm. ya kan? Ya. Jadi Jepang itu bangsa yang taat hukum. Hmm. Makanya di sana wajar aja kalau perdana menterinya gagal dia mundur, menterinya gagal dia mundur, ya. Dia betul-betul punya komitmen politik yang luar biasa bahwa kalau dia gagal memenuhi janjinya, etikanya dia mundur. Hmm. Bayangkan itu, tidak mempertahankan kekuasaannya. Ya, mereka itu betul-betul menganggap bahwa untuk berbakti kepada negara itu tidak harus memegang kekuasaan itu sampai mati. Ya, ya. Ya enggak? Itu luar biasa. Jadi wajar saja Jepang itu maju. Ya. Yang kedua, Singapura. Ya. Masuk ranking 15 atau 16. Korea Selatan nomor 16. Oh, ya, 20 besar tuh negara Asia cuma itu. Jepang, Korea, dan Singapura ya. Paling tinggi itu Jepang, nomor 15 ya. Singapura itu nomor 16 apa. Kemudian Korea itu nomor 19. 10 besar itu negara Eropa. Iya. Indonesia nomor berapa? Nomor 69. Nah, Indonesia sebenarnya dalam posisi itu sedang apa ya? Saya menyebutnya apakah memang masih perlu waktu panjang untuk melahirkan para politisi yang negarawan itu? Politisi negarawan. Ya, politisi yang negarawan, aparat hukum yang negarawan, ya kan? Pemimpin-pemimpin negara yang negarawan yang bekerja untuk kepentingan orang banyak, ya. Dan dia profesional. Ketika dia tidak mampu ya dia mundur. Ya enggak? Ya. Karena kalau dia mampu terus dia makan gaji buta. Ya enggak? Kemanfaatannya nggak maksimal. Ya. Itu. Jadi makanya polisi menurut saya ya belajarlah tentang konstitusi dengan baik. Ya kan? Jangan kemudian ya menantang aturan-aturan yang sudah jelas diatur oleh konstitusi. Ya kan? Karena dia harus jadi contoh teladan. Ini memang pertanyaan yang tidak mudah. Mengurai benang kusut ini sebenarnya dari mana? Kenapa bisa begini ya? Ya. Ya enggak? Hukum seperti carut marut ya. Kebijakan kok tidak jelas gitu ya. Apalagi pelaksanaannya, Ya. manajemennya. Ya MBG bagus tapi kok tata kelolanya jadi nggak bagus. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya bagus tapi ke bawahnya jadi nggak bagus. Ya. Hutan ya. Hutan ya deforestation-nya tidak terkontrol ya. Sehingga sekarang akibatnya masyarakat lah jadi korban ya. Pengusahanya nggak jadi korban, dia tinggal di Jakarta. Dari sebenarnya penyebabnya akar masalahnya apa gitu. Kalau saya mulai ya, mungkin karena saya orang HTN ya, melihatnya setelah saya banding-bandingkan dengan kondisi negara lain, apa yang kurangnya di negara ini? Menurut saya salah satunya adalah kita ini kekurangan pemimpin yang negarawan. Oh, itu bahasa. Saya kalau sederhanakan lah. Ya, kita ini kekurangan pemimpin yang negarawan. Banyak politisi, ya. Banyak politisi. Tapi politisi yang negarawan sedikit. Apa maksudnya itu? Negarawan itu adalah orang yang sudah selesai dengan masalah dengan dirinya. Ya. Dengan diri keluarganya sudah oke. Iya, diri dan keluarganya sudah selesai dan dia ketika menjabat sebagai pemimpin negara, itu dia betul-betul mengabdikan dirinya kepada kebaikan masyarakat. Ya. Cita-cita tingginya adalah berbuat yang terbaik kepada masyarakat. Kebahagiaan tertingginya adalah ketika dia bisa mensejahterakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Wah, itu bagus sekali. Ya enggak? Iya. Jadi komitmen itu saya bilang, komitmen. Ya. Yang bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, kalau ini udah berbahaya nih. Kalau orang maju politik untuk mencari keuntungan pribadi, ya, mumpung saya berkuasa nih, wah itu udah salah sudah. Pasti itu efeknya kepada ya macam-macam. Nanti undang-undang yang dibuat disesuaikan dengan keinginannya dia, kepentingan bisnisnya dia, kepentingan keluarganya, ya kan? Besok siapa lagi yang akan saya ajukan dan sebagainya.
Itu undang-undang itu dirancang bukan untuk membangun sebuah sistem yang baik, tapi untuk mengakomodasi kepentingan pribadi, individu, dan sekelompok elit. Rusak sudah. Berpolitik untuk mencari nafkah, ya kan? Kalau orangnya masih begitu, ya belum selesai dengan Iya, dirinya. belum selesai. Kalau belum selesai dengan dirinya, gimana dia ngurus orang lain? Iya. Itulah yang membuat kemudian terjadi benturan keras antara suara-suara orang di dalam pemerintahan dengan di luar pemerintahan. Karena sepertinya yang memerintah itu punya mimpi sendiri. Ya, Iya. mimpi rakyat Indonesia itu sudah dibungkus dalam konstitusi. Iya. Ya nggak? Iya. Pembukaan Undang-Undang Dasar mengatakan tujuan negara ini atau mimpi para founding father itu adalah apa? Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kita ini merdeka, memerdekakan diri kita supaya kita bisa melindungi warga negara kita, ya. Karena di masa kolonial penjajahan kita tidak terlindungi, ya, hak-hak kita dirampas oleh penjajah. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum maksudnya bukan kesejahteraan keluarganya sendiri, kesejahteraan kelompoknya sendiri, kesejahteraan orang banyak. Boleh banyak orang kaya, tapi jangan sampai ada orang miskin. Kalau banyak orang kaya, tapi sekaligus banyak orang miskin, pasti ada kesalahan dalam distribusi kesejahteraan. Ya enggak? Memajukan kesejahteraan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mimpi yang ketiganya itu kan. Karena itu pendidikan harus digenjot. Anggaran pendidikan harus besar. Gaji guru harus bagus. Termasuk gaji dosen. Ya, fasilitas pendidikan tuh harus excellent. Seperti kita kalau pergi ke negara lain tuh, kalau sekolah-sekolah, wah mereka excellent semua. Kampus-kampus mereka bagus-bagus fasilitasnya. Wajarlah negara mereka maju. Pendidikannya sangat bagus. Jadi menurut saya, karena itu presiden, anggota parlemen itu harus punya komitmen pendidikan, visi pendidikan yang jauh ke depan. Karena bagaimana ada bangsa ini ke depan sangat tergantung visi pendidikan pemimpinnya. Ya, kalau pemimpinnya tidak punya visi pendidikan cukup, negara itu akan lamban pergerakannya. Ya maju juga, saya tidak katakan tidak maju, tidak ada kemajuan. Ya ada kemajuan, tetapi kita maju 5 langkah, orang lain maju 10 langkah, 20 langkah. Tetap aja kita ketinggalan, ya enggak? Itulah gunanya pemimpin itu harus punya visi pendidikan. Dan terakhir, kalau kita sudah beres dengan 3 ini, baru kita bicara tentang ikut serta dalam perdamaian dunia. Bermanfaat untuk dunia.